Laki-laki yang seharusnya aku panggil papa itu tidak juga membiarkanku hidup tenang. Bahkan setelah ada Randi, aku jadi seperti terjebak di bawah parit yang gelap dan dingin. Sebentar. Apa ini? Aku di mana ya? Kenapa banyak banget tikus? Aku memicingkan mata. Aku ada di... Aduh! Aku di mana ini? Mereka akan bawa aku kemana? Ternyata aku benar-benar berada di bawah parit yang gelap dan dingin. Cahaya apa itu? Kenapa warna merahnya terang banget? Aku memicingkan mata. Sebuah cahaya merah terbang menghampiriku. Cahaya itu semakin dekat. 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 Dan... Tapi semakin dekat dia denganku, bentuknya berubah menyerupai manusia. Seorang perempuan bergaun merah panjang. Matanya pun ikut merah menyala. Sangat menyeramkan. Aku ketakutan, tapi tidak bisa lagi teriak. Suaraku seakan habis. Dan dia semakin dekat. Terbangnya semakin cepat. Aku harap suaraku keluar supaya aku bisa berteriak sekencang mungkin. Tapi aku hanya menutup mataku sambil menggenggam erat kalung yang aku pakai. Suaranya menjauh dan lama-kelamaan menghilang. Aku membuka mata perlahan. Hanya ada lorong parit yang panjang dan gelap. Hantu merah dan cahayanya sudah hilang. Hanya sisa aku sendirian di sini, bersama dengan tikus-tikus yang mencari makan. Sekarang aku harus cari cara buat keluar dari sini dan menemui Randi. Dia pasti masih menungguku di rumah sakit dan sangat cemas. Tante Salma, tahu Jihan kemana? Ini dia pergi nggak ngabarin saya. Udah 3 hari nggak ada kabar, Tante. Makanya saya balik lagi ke rumah sakit ini. Ya, siapa tahu dia balik lagi ke sini, Tante. Ya mana saya tahu. Yang pacarnya kan kamu, bukan saya. Lagian saya juga selalu di rumah sakit sini buat nungguin papanya yang nggak mati-mati itu. Kenapa Tante ngarepin Om buat mati, Tante? Tante, itu suara apa, Tante? Gawat, Merah pasti gagal jemput si Jihan. Hah? Jadi Tante tahu siapa yang jemput si Jihan? Udah, nggak usah ikut campur kamu. Saya kasih tahu kamu ya. Mending kamu batalin pernikahan kamu sama si Jihan. Dia itu bakal segera dijemput. Hah? Dijemput? Ini apaan sih, Tante, maksudnya? Jihan bakal dijemput siapa? Tante, di belakang Tante itu ada apaan sih? setan! Ada setan merah, Tante! Lah, dia pingsan. Dasar cupu. Ampun, Merah. Apa yang bisa saya bantu, Merah? Jihan punya jimat yang bisa ngelindungin dia. Kamu harus ambil jimat itu. Baik, Merah. Tapi ampun, Merah. Jimatnya apa ya?
Ampun, Bera. Saya akan cari tahu. Oh iya, aku ingat. Dia punya kalung yang dikasih sama mamanya. Mungkin kalung itu yang jadi jimatnya. Saya pergi ke parit buat jemput dia sekarang. Anak ini harus dibangunkan. Hei, bangun! Bangun! Aduh. Iya. Tante Salma. Setannya udah pergi, Tante. Kemana setannya? Udah, nggak usah bawel deh kamu. Kamu mau ketemu Jihan kan? Anterin saya sekarang. Kamu yakin ini jalannya kan? Aduh, saya nggak terlalu yakin sih, Tante. Tapi kayaknya memang ini jalan menuju parit di mana Jihan dibawa. Iya. Jihan! Itu Tante! Suara Jihan, Tante! Randi, ini aku, Ran. Tolong aku. Jihan! Iya ini aku, Han. Aku bakal nolongin kamu, sayang. Tante, ayo tolongin Jihan, Tante. Ayo! Oke, saya bakal tolongin dia. Kalau kamu berhasil kasih minum dia air yang saya bawa ini. Iya, Tante. Apapun bakal saya lakuin. Asal Jihan selamat, Tante. Tolong, Tante. Ini, kasih dia minum air ini. Dan harus benar-benar diminum. Ran, tolong aku, Ran. Jihan! Jihan! Kenapa melihatku Randi seperti ketakutan? Sayang, kenapa badan kamu penuh darah begini, sayang? Kamu kemana aja 3 hari ini ngilang? Darah? Hah? Kenapa aku penuh darah? Dan apa? 3 hari? Aku hilang 3 hari? Gak mungkin, Ran. Dan perempuan ini, kok bisa perempuan ini sama kamu, Ran? Sayang, respect dikit dong, Han. Ini dia yang bawa aku ke sini. Buat nolongin kamu loh. Udah ya, kalian gak usah pakai drama kayak gitu ya. Heh, Randi, buruan pegangin dia. Dia harus segera minum air itu sekarang. Iya, Tante. Sayang, maafin aku ya. Aku harus megangin kamu biar kamu minum airnya. Kenapa kamu pegangan aku, Ran? Kenapa kamu nurutin dia? Aku gak akan mau minum airnya. Aku gak mau. Aku gak mau minum. Kamu harus minum air itu. Cepat, ayo minum. Kenapa kamu jahat banget sama aku, Ran? Sayang, maafin aku, sayang. Maafin aku. Dasar anak gak tahu diri. Yang gak tahu diri itu Anda. Perempuan ini benar-benar membuatku muak. Aku benar-benar hilang respect. Tapi sebentar. Tubuhku mendadak lemas. Kakiku lunglai. Penglihatanku berbayang. Dan pendengaranku mulai hilang. Jihan! Akhirnya tidur juga. Air sucinya memang ampuh banget. Sekarang aku jadi bisa ambil jimat yang dipakai Jihan. Maksud Tante? Jimat? Jimat apa, Tante? Emang Jihan pakai jimat? Heh, aku udah bilang gak usah ikut campur. Aku masih bisa mendengarnya, meski samar-samar. Jimat apa yang dimaksud Salma? Setelah kata-kata itu, aku tidak lagi dapat mendengar apapun.
Bau busuk sangat menusuk. Aku seperti terbangun di sebuah kotak aluminium sempit, gelap, dan lagi-lagi dingin. Kenapa setelah bertemu lagi dengan laki-laki itu, aku selalu berakhir di tempat-tempat yang aneh? Tolong! Suaraku seperti diredam. Dan sepertinya nggak ada yang bisa dengar. Tolong! Tolong! Keluarin aku dari sini! Tolong! Rani! Tolong aku, Ran! Kenapa aku dikurung lagi? Rani! Jihan, buruan keluar! Han, buruan keluar! Papa? Aku memanggil laki-laki itu Papa. Karena dia ada di hadapanku sekarang. Dengan luka-luka menjijikannya. Tapi sebentar. Ada di mana aku? Jihan, kita harus pergi dari sini. Kenapa saya harus pergi sama Anda? Kenapa saya bisa dikurung di kamar mayat rumah sakit? Sebenarnya apa hubungan Anda sama semua ini? Apa-apaan ini? Kepalaku benar-benar penuh sama pertanyaan. Bagaimana bisa aku ada di sini? Padahal tadi aku masih diparit sama Randi dan perempuan itu. Dan semua mayat ini, kenapa mereka semua keluar dari tempatnya dan berjalan mendekatiku? Apa sebenarnya yang terjadi? Jihan, ayo cepat pergi dari sini, Jihan. Ayo! Apa aku harus pergi dengan laki-laki ini? Atau aku harus berakhir jadi santapan mayat-mayat hidup di sini? Jihan! Ayo cepat pergi, Jihan! Aku tidak lagi merasakan apapun. Kakiku terlalu beku untuk merasakan dinginnya lantai rumah sakit. Laki-laki itu menggandengku berlari menjauhi mayat-mayat hidup yang mengejar kami. Apa yang sebenarnya terjadi padaku? Mayat-mayat hidup itu terus mengejar kami sepanjang lorong rumah sakit. Suara erangan mereka sangat-sangat memekakkan telinga. Aku tidak kuat lagi. Kaki dan sekujur tubuhku sakit. Aku harus berhenti sejenak. Tapi laki-laki ini terus menarikku pergi. Kita harus pergi, Jihan. Ayo, tinggalkan tempat ini. Ayo. Hantu merah itu lagi. Oh, tolong, jangan lihat cahaya itu, Jihan. Jangan lihat. Ada apa sebenarnya? Anda harus jelasin ke saya sekarang. Kenapa sejak ketemu Anda lagi, hidup saya jadi tambah aneh? Dengar baik-baik, Jihan. Dengar. Kamu harus jaga kalung pemberian Mama dengan baik, ya. Jangan sampai kalung itu lepas dari kamu. Hah? Kalung pemberian Mama. Tapi, kemana kalungnya? Kenapa kalungnya nggak ada di leherku? Aku benar-benar nggak ngerti apa yang terjadi sama aku sekarang. Kenapa mayat-mayat itu ngejar kita? Jihan, apapun yang terjadi, kamu nggak boleh lepaskan kalung itu. Iya, tapi kalungnya nggak ada. Kalungnya hilang dan nggak ada lagi di leherku. Hah? Hilang? Hah? Tapi kalung itu jimat kamu, Han. Jimat? Jimat apa maksudnya? Kenapa dia membicarakan hal yang sama seperti perempuan itu? Apa jangan-jangan perempuan itu yang mengambil kalungku? Jihan, segera tinggalkan tempat ini. Lari! Apa yang mau kalian lakukan? Kenapa bawa gaji? Untuk apa itu? Kepalaku! Kau apakan? Jangan! Aku harus pergi dari mereka.
Hmm.